Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Beril. Di sini, saya akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita masuk saja langsung ke materinya. Apa sih keberagaman itu? Nah, menurut Mbah Bubul dan teman-temannya, pengertian keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat dilihat dari suku bangsa, ras, agama, dan sosial budaya beserta ideologi. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Dan suku Jawa sebagai kelompok terbesar dengan persentase 41% atau 95.217.22 juta jiwa. Nah, kita masuk ke part 2, yaitu tentang agama dan ras. Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut sensus BPS 2020, penduduk Indonesia 86,7% beragama Islam, 10,72% Kristen, 1,74% Hindu, 0,77% Buddha, dan 0,03% Konghucu. Terdapat beragam kepercayaan dan keyakinan di Indonesia yang mengharuskan kita mengembangkan sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Selain perbedaan kepercayaan dan keyakinan, terdapat perbedaan ras. Di Indonesia, terdapat ras Malayan Mongoloid yang merupakan sebagian besar ras penduduk Indonesia. Ada juga ras Melanosoid yang berada di bagian timur Indonesia, serta ras Asiatik Mongoloid dan Kaukasoid yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang berasal dari luar negeri. Kita masuk ke part 3, yaitu dampak dan solusi. Akibat banyaknya keberagaman di Indonesia, sering terjadinya konflik atau disintegrasi antar suku, ras, dan agama yang menyebabkan mengembangnya sikap etnosentrisme, stereotip, dan fanatisme berlebihan pada individu kelompok-kelompok tersebut. Nah, bagaimanakah kita bisa mencegahnya agar tidak terjadi? Kita harus memegang 5 prinsip persatuan, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, serta persatuan dalam pembangunan. Kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima keberagaman di Indonesia sebagai bagian dari budaya bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara. Ketiga, memikirkan dampak negatif membuat konflik dan dampak positif mencegahnya. Dampak negatif seperti kebanyakan korban jiwa dan hilangnya harta benda, disertai PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Dan dampak positifnya seperti terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan harmonis dalam negeri, bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok, serta memperkaya budaya bangsa. Nah, kita sampai di akhir penghujung video. Kesimpulannya, dari semua itu, dapat kita simpulkan bahwa keragaman budaya di Indonesia itu sangat luas dan banyak, yang dimana kita jangan memandang rendah
dan harus menjaga persatuan dan kesatuan antar suku, ras, dan pemeluk agama agar Indonesia tetap satu utuh selamanya. Seperti yang sering dikatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian dari yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf videonya panjang dan bikin ngantuk. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.